Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksikan diri sejenak bersama Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama hingga dengan 9. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh seorang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu."
Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Dalam hukum pidana ada istilah yang bernama mens rea, yang berarti niat jahat atau pikiran bersalah. Hal ini merujuk pada keadaan batin, sikap, atau unsur kesengajaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Sebenarnya Alkitab telah memperingatkan ini berkali-kali tentang kondisi hati kita. Alasan mengapa kita melakukan sebuah tindakan tertentu. Kadang perbuatan yang tampaknya baik, ada niat jahat yang tersembunyi di baliknya. Seperti kisah Daud, Batsheba, dan Uria. Kita telah mengetahui keseluruhan ceritanya. Bagaimana Daud menghamili Batsheba dan kemudian meminta Uria, suami Batsheba, untuk kembali dari medan perang agar dapat tidur dengan istrinya. Daud terlihat sebagai raja yang baik, bukan? Memanggil kembali panglimanya untuk beristirahat dari peperangan. Namun ternyata perintah Daud yang tampak baik itu hanya untuk menutupi dosa Daud. Dan kita dapat membaca kisah selanjutnya. Bagaimana rencana Daud agar Uria mati dan kematiannya terlihat sangat natural di medan perang. Betapa liciknya hati Daud memikirkan rencana sejahat itu. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Apa yang menjadi alasan kita untuk melakukan sebuah tindakan? Bagaimana kondisi hati kita? Adakah mens rea di sana? Jika kita boleh jujur dengan kondisi hati kita, pasti mengejutkan. Ada banyak hal yang baik kita lakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan untuk kemuliaan diri sendiri. Dosa membuat hati kita berbelok dari Allah kepada apapun yang bukan Allah, berhala yang kita ciptakan sendiri. Untuk itu, kita perlu bertobat dan mentransformasi hati kita dengan Injil Yesus Kristus. Kiranya malam hari ini, Roh Kudus melembutkan hati kita untuk bertobat, mengkalibrasikan hati kita kembali dengan Injil dan menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan, untuk semua hal yang kami pikirkan, kami katakan atau kami lakukan yang mendukakan hati-Mu. Hati kami adalah hati yang penuh dosa. Oleh sebab itu, kami memohon pengampunan Tuhan dan anugerah Tuhan untuk mengubahkan hati kami ini, agar pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami itu selaras dengan Engkau. Biarlah malam hari ini kami kembali mengkalibrasikan hati kami dengan Injil Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.